mau aku bantu nggak kau Le? Akan aku bantu Deg-degan. juga. Akan aku bantu. Ya udah kau ambil dulu lah barang itu. Kenapa akan aku bantu? Kan mau ini bantu dia. Selamat datang di Pengangguran FM. Pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu komedian yang bergenre komedinya itu dark jokes. Dan ya, gue adalah salah satu penikmat jokesnya dia. Gue sangat menghargai karya-karyanya, materi-materi komedinya. Gue cukup terhibur ya buat mengisi, wah kalau lagi penat sama hidup, just for laugh gitu, buat ketawa-tawa aja, buat nyantai-nyantai aja gitu. Nah, gue cukup kaget sih dengar cerita ini tiba-tiba, soalnya setahu gue dia ini adalah orang yang mempunyai wawasan cukup luas menurut gue ya, yang nggak pinter-pinter banget dan kayaknya lebih ke goblok. Iya. Pengangguran, apa yang diharapkan dari pengangguran? Mulai ya, kita masuk ke pokok pembahasan. Komedian ini bernama Coki Pardede, yang aslinya bernama asli adalah Reza Pardede. Jadi gue dengar ada penangkapan komedian gitu, ditangkap karena narkoba di rumahnya, katanya di tempat tinggalnya ya. Gue nggak tahu itu di mana, entah tempat tinggal dia sendiri atau orang tuanya atau tempat temannya, gue nggak tahu sih. Coba kita mulai ya. Coki Pardede ditangkap karena narkoba. Ini dari Detik Hot. Coki Pardede ditangkap karena narkoba. Ia ditangkap pada Rabu tanggal 1 bulan September 2021. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu. 1 paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu. Coki Pardede ditangkap di rumahnya di kawasan Cisauk, Tangerang. Digeledah, di rumah itu didapatkan barang. Ia mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Welly yang berada di apartemen Gateway Ciledug. Kejadiannya malam tadi, ungkap Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang AKBP Pratomo Widodo. Pria bernama Reza Pardede itu ditangkap di kawasan Cisauk, Tangerang Selatan sekitar pukul 13.00. 13.00 itu berarti jam 1 siang ya. Coki ditangkap di Kompleks Foresta Cluster Floor Sampora, Cisauk, Tangerang Selatan. Itu adalah rumah yang diduga kediaman Coki Pardede. Berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 1 September sekitar pukul 1 siang bahwa di alamat sesuai KTP yang dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya, penyelidik unit 2 sub 2 menindaklanjuti dengan melaksanakan observasi dan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud. Kemudian, setelah diinterogasi, saudara Coki atau Reza Pardede mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Welly yang berada di apartemen Gateway tersebut. Polisi pun menuju lokasi kedua sekitar pukul 21.00 pada hari yang sama. Sampai lokasi kedua, polisi menemukan sosok bernama Welly. Setelah dilakukan interogasi, Welly sebagai tersangka 2 mengaku memberikan jenis narkotika kepada Reza Pardede. Petugas kemudian melihat Coki Pardede berdiri di tempat tidurnya. Ia lalu mengaku kaget, meminta waktu untuk minum segelas air yang sudah tersedia di meja. Coki kemudian mengambil sebuah tas. Polisi pun meminta agar dirinya segera memperlihatkan narkoba miliknya. Coki lalu menjalankan tes urin dan hasilnya positif narkoba. Hasil tes urin sudah kita lakukan pemeriksaan dan positif. Sedangkan saat ditangkap polisi, Coki Pardede masih dalam pengaruh narkoba menggunakan sabu dengan metode yang tak lazim. Majelis Lucu Indonesia yang menaungi Coki Pardede sebagai salah satu talent sudah buka suara terkait kabar tersebut. Sang partner, Tretan Muslim, juga mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Kami mengkonfirmasi penangkapan Coki Pardede adalah benar. Kami menyerahkan segala proses hukum pada pihak yang berwajib, kata Tretan Muslim. Kayaknya pihak manajemennya juga udah tahu kalau Coki Pardede ini sudah dalam penangkapan kasus narkoba dan menyerahkan segala proses hukum kepada pihak yang berwajib. Kemudian Coki mengaku kepada polisi sudah 8 bulan sabu. Ia juga mengakui pernah berusaha untuk berhenti tapi gagal. MLI atau manajemen yang memayungi mengaku tengah berusaha untuk melakukan kontak dengan Coki. Saya selaku pemimpin dari pihak talent manajemen PT Jenaka Sumberjaya dalam kurung Majelis Lucu Indonesia ingin menanggapi
berita terkait salah satu talent Majelis Lucu Indonesia yaitu Reza Coki Pardede bahwa sejak malam 1 September benar telah dijemput oleh pihak kepolisian. Tuh, jadi penangkapannya ini kayaknya sudah di approve ya, maksudnya sudah divalidasi ya dengan manajemennya, manajemennya juga sudah mengakui kalau bahwa orang tersebut sudah ditangkap polisi gitu, barang bukti penggerebekan segala macam tuh sudah valid ya. Kemudian kan ada videonya nih, kebetulan gue udah nemuin juga nih video-video detik-detik penangkapannya nih. Kau kita lihat. dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Santai deh. Cepetan. Ya akunya kaget bang. Iya udah, lu santai sini bang. Ya sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum Kayak dulu. bangun Kau tidur. dulu ya. Apa? Mau aku bantu nggak kau le? Akan aku bantu Deg-degan. juga. Bang. Ya, Akan aku bantu. ya udah kau kamu dulu lah barang itu. Kenapa akan aku bantu? Kan cuma ini bantu dia. Ya kan. Sorry ya Lai, aku kaget ya Lai. Maaf ya Lai, aku bantunya Lai. Ya mana? Bikin dulu itu barang itu le. Oh iya. Oh, pencarian barang bukti nih, lagi pencarian barang bukti. Ini di mana? Aku yang mesti. Aku kan nggak bakal aku bikin angin. Ya enggak sini. Kau pun Lu lihat dulu deh, lu liatin deh. Ini tasnya dulu kau. Taksi dulu aja buka. Aku mau bantu. Aku bantu. Aku bantu ya bang. Abang. Mana? Oh itu barang kita. Kau taruh sini lah. Kau taruh sini dulu. Dia benar itu dia bang. Sini dulu, taruh sini dulu, Be. Kau dapat dari mana ini, Le? Hah? Lu lihat ya. Lu lihat ya, bukan ini lu punya lu sendiri. Iya ya bang. Kau dapat dari mana ini, Le? Dia mas apa kau, Le? Iya. Hah? Berapa sih maksudnya? Pasti kan ada nih, dia bawa berapa barang nih. Menemukan barang bukti berupa satu klip sabu sebesar 0,5 gram dan sebuah alat suntik. Satu paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu milik Saudara Reza Coki Pardede, tersangka 1. Barang bukti yang berhasil diamankan itu adalah ini, ada 0,5 gram sabu dan alat hisap. Terus setelah diinterogasi lebih lanjut, ternyata Reza Pardede ini disuplai narkobanya dari saudari. Pakai ini berarti saudari ya, saudari Willy. Jadi gitu. Reza Pardede adalah tersangka 1. Oh, udah cukup canggih ya sepertinya ya. Teknologi yang kepolisian kita miliki itu udah cukup mumpuni ya untuk mencari tahu informasi-informasi terkait. Karena ini adalah tersangka 1 gitu. Berarti dia adalah orang pertama yang ditangkap. Ketika pengembangan barulah saudari Welly ini, karena si Cok ini mendapatkan barang tersebut dari Welly. Yang lucunya lagi, pernah ada podcast ya, bisa disebut podcast atau talk show sama akun dari Kepolisian RI, ETMC Polri apa gitu lah, pokoknya itulah, maaf kalau salah sebut. Gue udah juga coba nyari dan ini tapi bukan dari situs resminya nih, cuman setahu gue pernah nonton ini. Dan ini berasal dari channel resmi MTNC Polri. Coba kita setel dari awal ya. Dilapis sabu itu panas ya kalau Betul. di Dikulit. tempel Iya, gitu iya, ya. iya. Kok tahu? Kan saya nonton Oh film. gitu. Di divisi kakak misalnya ada cerita yang kakak ingat sampai sekarang yang lucu kan? Lucu sih enggak ya, cuman kalau hal yang paling menarik yang saya ingat sampai sekarang ya, Iya, iya. menemukan sabu itu di dalam underwear Oh ya? perempuan. Ya, dan dia dilapis sabu itu panas ya kalau Betul. di Dikulit. tempel, Iya, dikulit iya, gitu iya, ya. iya. Kok tahu? Kan saya nonton Oh film. gitu. Ada breaking bad namanya. Ada film. Benar. Di sini deg-degan bang. Di sini deg-degan bang. Jadi ini adalah podcast yang pernah dijalankan sama Coki Muslim sama TMC Polri, collab lah gitu, collab. Tapi jadi lucu sih karena apa, pertanyaan dari ibu ini kayak, kok tahu? Saya dapat dari film. Ya sudahlah, lanjut. Menurut gua dengan gini ya, analisa dari kepemilikan narkotika ya, kan narkotika tuh ada beberapa jenis, setahu gua, tolong koreksi kalau gua salah. Dia tuh ada golongan-golongannya kan, ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Nah, sabu itu adalah narkotika golongan 1.
Kenapa golongan 1? Karena narkotika golongan 1 itu adalah tidak bisa digunakan untuk kepentingan medis, terus mengakibatkan kecanduan, pokoknya yang tidak bisa digunakan untuk, tidak bisa dimanfaatkan dengan kebaikan lah, intinya itu. Sedangkan yang 2 dan 3 tuh jenis narkotika yang bisa digunakan untuk kepentingan medis. Tahu gue itu, cuman bisa koreksi lagi nih. Sekarang coba kita analisis lah ya, analisis kayak orang bener aja gue analisis. Dengan barang bukti 0,5 gram itu hukumannya apa? Gue udah coba-coba buat riset. Di sini gue sih lebih fokus ke ini nih. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Poin B, narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Yang kanan C, narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Pasal 27 ayat 2-nya, dalam memutus perkara bagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55 dan pasal 103. Coba kita lihat pasal 5455. Rehabilitasi. Pasal 54-nya, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang pasal 55B ayat 1-nya, orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat 2-nya, pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ayat 3-nya, ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Sama tadi pasal berapa? 103. Hukum yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan, perawatan, rehabilitasi. Huruf B menentukan untuk pemerintah bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian ayat 2-nya, masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diperhitungkan sebagai masa jalan hukuman. Kita kembali nih ke 127. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi gini mungkin ya, dalam kasus ini ya, dalam kasus Coki Pardede dengan barang bukti 0,5 gram ya, jika dia terbukti memiliki, menguasai, menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Berarti ini ancaman kan, cuman maksimal ancaman itu 4 tahun. Sedangkan dalam hal penyalahgunaan sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berarti Coki Pardede ini bisa mengusahakan untuk menjadi rehabilitasi asalkan dia dapat ngebuktiin kalau dia untuk penggunaan sendiri, tidak untuk dibagikan, tidak untuk dijual, dan harus dibuktiin gitu loh. Kemungkinannya ya gue juga nggak begitu tahu hukum. Lucu juga sih emang sih, yang dia bercandanya begitu ternyata tertangkap, blok. Semoga cepat kelar masalahnya, bertanggung jawab sama apa yang udah dilakuin, bertanggung jawab atas itu, kemudian kembali berkarya, karena banyak orang yang akan kangen gitu sama jokes-jokesnya, sama bercanda-bercandanya hanya untuk sekedar pulang kerja ngelepas stres. Kalau kayak gue pengangguran, kalau gue nggak ngapa-ngapain ya gue nyari bahan bercanda gitu. Ya semoga Bang Coki cepat selesai masalahnya, dan gue sih percaya kalau dia tahu harus apa gitu loh. Ya udah teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita tentang komedian yang menggunakan narkoba ya, apapun alasannya dia menggunakan narkoba, selama narkoba itu masih dilarang oleh undang-undang, tolong deh jangan dulu gitu. Jangan lupa bang, lo keluar akan ada cancel culture. Ya gue pamit, peace.